Selamat datang Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh tanah air. Pada kesempatan ini izinkan saya Ridwan Situmorang, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Dolo Sanggur Humbang Hasundutan Sumatera Utara, berbagi bagaimana saya membelajarkan siswa dengan pembelajaran diferensial dan kompetensi sosial emosional. Ada 3 bagian yang harus saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah refleksi saya setelah melaksanakan pembelajaran sosial emosional digabungkan dengan pembelajaran berbasis diferensial. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan pelaksanaan yang saya lakukan adalah pertama, meminta orang tua untuk memberikan urun rembuk atau saran kepada saya bagaimana seharusnya kami mengelola kelas itu. Cara saya meminta mereka adalah melalui surat. Saya berbagi surat kepada orang tua. Cara yang kedua adalah apabila ada saran-saran yang baik dan kebetulan ada siswa yang bermasalah, saya panggil kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya ke sekolah untuk membahas bagaimana harusnya mengarahkan anak didik itu. Itu persiapan yang saya lakukan bekerja sama dengan orang tua. Yang kedua adalah meminta saran daripada siswa. Bagaimana harusnya kami menyajikan pembelajaran. Pada saran itu saya mendapat paling tidak 3 hal. Yaitu cara bagaimana mereka harusnya menyelesaikan pembelajaran. Apakah dengan presentasi mandiri, apakah misalnya dengan membuat video-video singkat, atau apakah dengan tulisan. Semua siswa mempunyai pilihan ketiga ini. Artinya saya berikan kebebasan bagi mereka untuk mendiferensiasikan atau untuk menyukseskan pembelajaran dengan cara mereka sendiri. Dalam proses pelaksanaan, saya melaksanakan apa saran-saran yang sudah mereka lakukan, terutama yang diberikan oleh siswa. Karena itu ketika dalam pembelajaran, ketika ada orang yang mengatakan presentasi, apalagi mandiri, saya memberikan kesempatan kepada mereka sebagai guru, sebagai pemateri hari itu. Beberapa, untuk tidak mengatakan tidak semua, hampir semuanya dominan bahwasannya semua di luar imajinasi saya, di luar ekspektasi saya, bahwasannya ketika mereka memilih jalur yang mereka pilih, mereka lebih antusias ketika belajar. Misalkan ketika presentasi, persiapan mereka sangat maksimal, dan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para siswa, bahkan dari saya juga dijawab dengan baik. Presentasi yang sungguh sangat baik, saya pikir, seperti yang terlihat di dalam video ini. Dan yang kedua, ada yang menyajikan dengan film, artinya saya memberikan kesempatan kepada mereka keluar dari ruang kelas atau di dalam kelas untuk menyajikan pembelajaran yang mereka inginkan atau yang mereka mau. Ada yang menyajikan juga dalam bentuk tulisan. Itulah sebagai bentuk diferensiasi pembelajaran yang saya minta. Jika saya membuat artikel, tujuannya adalah artikel, maka mereka menyajikan dengan cara yang mereka inginkan. Apakah dengan bentuk presentasi, apakah dengan video, atau apakah dengan hasil yang mereka kirimkan. Kebetulan ada 2 orang siswa saya yang sudah berhasil menuliskan karya ilmiahnya di harian koran Sumatera Utara, dan itu juga di luar bayangan saya, di luar ekspektasi saya. Jadi setelah menerapkan KSE diferensial, apa yang saya harapkan adalah beberapa, untuk tidak mengatakan hampir semua, di luar yang saya bayangkan. Artinya dengan menerapkan diferensial dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional, siswa ternyata jauh lebih antusias, meski di beberapa pihak masih ada saja kelesuan. Ketika mereka misalnya disuruh untuk memecahkan masalah, justru terdiam. Artinya di samping ada banyak keberhasilan, ternyata masih ada juga kegagalan. Di sini yang meyakinkan saya bahwa butuh diferensiasi yang baru untuk membelajarkan siswa. Itulah sebagai refleksi saya ketika sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi digabungkan dengan kompetensi sosial dan emosional. Semoga calon guru penggerak Bapak Ibu di seluruh tanah air bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari, bisa menerapkan kepada siswa-siswa kita. Kalau saya berpikiran saya berhasil meski tidak semua, tetapi ada juga kegagalan. Saya berkeyakinan hal yang sama, bahkan mungkin lebih maksimal, Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh tanah air akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari saya. Salam calon guru penggerak. Terima kasih. Selamat pagi.
Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Saya mau absen dulu dari kelas 12 IPA 3. Saya mulai dari si Adinda. Adinda? Mana Adinda? Dari Pak. Mana Adinda? Bagaimana kabarmu Adinda? Dari Pak. Sehat. Ariela? Pak. Mana Ariela? Oke, Ariela. Pasalnya kalian pasti sudah pernah menerapkan yang sudah kita terapkan. Yang pertama adalah tentang pembelajaran mengontrol diri, mengontrol emosional. Yang pertama yang seperti yang kita sampaikan ada metode stop, berhenti. Stop, S artinya berhentikan dulu semua kegiatan, stop. Setelah itu ketika kamu misalnya sedang sibuk untuk melakukan sesuatu, berhentikan dulu segala kegiatan. Lalu yang kedua, ambil napas dalam-dalam itu. Oke, dari tadi pelajaran kita ada pertanyaan? Atau sebelum kita tutup pelajaran kita ini setelah absensi, yang memberikan tanggapan tentang pembelajaran kita hari ini, coba tunjuk tangan. Oke. Tanggapan. Aku udah bisa mulai ngomong, Pak. Sudah. Tanggapan saya terkait pembelajaran daring kita pada pagi hari ini, yang pertama tentu pembawaannya hari ini jauh lebih asik, meskipun dari sebelum-sebelumnya memang asik. Dan saya berharap pembelajaran seperti ini tetap terjalin di antara guru dan siswa. Dan juga berkat pembelajaran ini, kami bisa, meskipun secara daring, kami bisa berdiskusi bersama dan menyadari keberadaan orang-orang di sekitar kami. Dan semoga daring kali ini, pagi ini bermanfaat buat kita semua. Sekian, Pak. Oke, itu dari si August Jayan si D dari IPA 1, sekarang ke IPA 3 lah dulu kita karena ada 2 kelas. Dari si Joshua. Ya Pak. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, terkait tanggapan saya untuk berjalannya daring hari ini. Selama mengikuti proses daring ini, saya dalam keadaan baik, mampu mengontrol emosi dan bisa kerjasama dalam melaksanakan daring ini. Tanggapan saya mengenai materi yang Bapak paparkan barusan, menurut saya sudah sangat mampu untuk dipahami setiap para peserta didik, dan ajaran yang Bapak berikan memberikan kesempatan untuk para peserta didik memberikan akselerasinya untuk berpendapat mengenai sejauh mana pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Dan saya berharap kiranya ke depannya metode belajar seperti ini semakin diterapkan oleh beberapa guru supaya apa yang ada dalam pikiran siswa untuk menyampaikan pendapatnya mengenai materi-materi yang belum dikuasai dapat disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Jadi hari ini mungkin kalian sudah capek belajar, karena itu kita ambil dulu waktu kita untuk mengambil konsentrasi lagi. Sekarang duduk tegak, tutup matanya, semua tutup mata, tarik nafasnya dalam-dalam, lalu keluarkan. Sekarang saya mau minta 2 orang saja untuk mengutarakan apa yang dia rasakan ketika melakukan teknik tadi. Stop, itu namanya teknik stop. Berhenti dulu dari segala aktivitasmu lalu rasakan keadaan saat ini. Siapa? Tunjuk tangan, 2 orang. Oke. Yang pertama Matias. Setelah saya melakukan tadi ice breaking, saya merasa semua beban keluar dari tubuh saya karena ada tarikan nafas dan hembusan yang mana nafasnya saya rasakan sendiri. Sekian dan terima kasih. Yang kedua. Setelah tadi saya melakukan kegiatan tadi, menurut saya
saya lupa akan pembelajaran kita sebelumnya dan fokus untuk menarik nafas sehingga saya merasa fresh saat ini. Hari ini kita akan mencatat dulu semua cita-cita kita di depan. Harapannya dengan menuliskan cita-citamu ini berarti kau gali, kau sadar sendiri, jangan asal dibuat-buat. Jangan asal dibuat-buat, artinya cita-cita itu harus sepertinya memang itu impianmu. Dengan kau tuliskan di depan, maka orang lain mungkin akan melihat. Ketika orang lain melihat, maka suatu saat mereka akan mendukungmu, bahkan sekarang. Jika ada orang yang mendukungmu pada kondisinya, maka kamu akan semangat. Karena itu, sekarang kita harus tuliskan setiap orang untuk mencatatkan di sini. Setuju? Serikat. Forbes. Masih ada itu. Semua. Keliling dunia. Keliling anjay. Oke, enggak apa-apa. Nice. Baca wetpad. Tema Nastrai gak terundang. Oke. Saya salah kok saya dulu. Satu kelemahan, bahkan katanya sejak SMP, kalau orang dulu berbicara bertanya sama aku nggak kau jawab, boleh? Kan? Itu yang kau itu kelemahan besar. Wasna kelompok sisi, lebih karena berbicara tepat. Tapi pun belum mengusulnya. Boleh kan? Sayang bro. Oke lah, kalau waktu setahun itu berarti akan masih ibaratnya masih gitu gimana kan? Iya, istilahnya asa ulang terus supaya diulang kembali. Istilahnya kita baru supaya kita ada kerjasama dengan orang tua, supaya kita saling bagaimana supaya anak ini. Berarti satu sekolah. Kamis Sabtu. Memang tak boleh mana saya jauh lah. Satu memang. Oh, berarti 2 kali ya. Berarti masih masuk akal. Berarti dengan ada istilahnya yang lain dari selain itu pekerjaan. Apakah menambah itu sedang? Masuk akal ya. Kamis Sabtu. Iya. Jadi bangun suara seperti. Memang kuat bapak. Udah mau kesini. Memang diberi bapak. Kalau kadang ada alasan juga oleh karena di luar. Minta mau sekarang di luar pak. Iya. Karena dari pak memang. Kalau kadang mau karena di luar, baru di hutan pak. Soalnya terakhirnya dari pak. Anak-anak di hutan susah itu cari pak. Lumayan lebih di hutan ya anak pemimang. Anak berjulu hutan ya lagi dapat pak. Mulai memang 2 bisnis.
dan pola akhir be jaringan ini kok susah nih juga jaringan. Kadang orang terdengar kaki itu untuk tolong juga kat itu nih ke ini dan tapi hal lagi bitong do masih kepak orang kadang lampu itu juga. Untuk konsistensi dulu. Oke. Jadi nak udah pernah kena porsial tapi kita nggak harga. Bisa ada sisi setiap manusia ada yang paling disukai. Sudah ada juga disiaga segi marga belum orang tua. Semua orang mana sih orang. Itulah PR-nya nanti. Jika nanti ada perubahan nih sama seperti Sidiko, mungkin hal yang sama akan kulakukan sama. Jadi naudok disi biar kau tahu mengambil keputusan dengan baik. Sudah terekam, sudah tahu kau mengambil keputusan dengan baik. Aku sudah berjanji untuk berubah, itu yang diharapkan siapapun. Oh, apalagi orang tua, apalagi sepudah kau diharapkan berpaham menjadi sukses. Itu. Jadi jangan menjadi mudah kok berhentilah untuk bekerja di luar. Tidak. Lanjutkanlah, tapi jangan semua. Ibaratnya oke lah 2 kali sebulan masih wajar. Pakai lagi mengatur waktu itu. Lebih dari itu sudah kurang wajar. Dan kalau dokter tolak semua enggak. Anak-anak tong di luaran masih pendidikan gitu. Entah itu yang nanti yang membuat sukses. Ada yang dia bilang sendiri, gitu kan? Dan kalau dokter kain berubah total, tidak harus itu yang kuharapkan. Ale mana artinya jangan dia diterima semua. Sana lokoni 10 hari, 2 hari. Udah? Oke. Terima juga tuh bukan hasil pulang non. Arang kosong. Ale unang gabi tomus. Masih dari makar pemain merdeka belajar. Tidak apa-apa 3 kali orang belajar kedua. Ini kan? Dia tersono komedi. Kami hargailah itu. Itulah yang diharapkan oleh orang tua juga guru supaya kau berubah. Itu yang diharapkan. Salah kelaphan. Bang maju bentuk tanya. Aleda pula tanya kembali hati Tuhan Allah. Yang kau doakan adalah harapan kalian berdua. Nanti guys, yang kau doakan adalah harapan kalian berdua, janji kalian berdua, apa yang akan kalian lakukan berdua. Kalau di mana juga kan? Mana? Saya sama kalau saya kepada Tuhan, berilah kami ketabahan, kesehatan, bertanggung jawab pikiran Tuhan, agar kami bisa lebih baik lagi untuk belajar di sekolah dengan kasih Tuhan. Tuhan, saya terutama saya Tuhan, saya berjanji akan memegang kata-kata saya kepada Bapak Ibu kami Tuhan. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Bisa saya, kalau saya Tuhan. Terima kasih Bapak sama Ibu yang memberi saya kesempatan Tuhan. Saya memberi mohon kepadamu agar Engkau lah yang memberkati Bapak Ibu guru kami Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepada kami untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya kami. Oke, ini orang apa kan? Ada orang. Demikianlah hasil presentasi kami tentang cerita sejarah. Terima kasih kami ucapkan untuk setiap pertanyaan yang telah diberikan. Dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Besar harapan kami, kita bisa mengerti tentang materi cerita sejarah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Enough. Saya mau menjawab pertanyaan dari teman kami Joshua mengenai sumber yang dapat dijadikan dalam menulis teks cerita sejarah. Sumber yang dapat dijadikan dalam menulis teks cerita sejarah membuat dari rekam pribadi. Rekam pribadi ada 2, yaitu terlibat langsung dan penulis tidak terlibat langsung. Contoh dari penulis terlibat langsung yaitu
Saya menulis cerita sejarah tentang Soekarno dan melibatkan emosional saya dalam teks tersebut. Dan contoh dari penulis tidak terlibat langsung, murni dari cerita tersebut tanpa melibatkan emosi dan perasaan saya sebagai penulis. Demikian jawaban saya mengenai sumber yang dapat